menjadi raja umat-Nya. 5. Sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel, sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Nubuat kelahiran Yesus Kristus. Dan lebih jelas lagi, nubuat Nabi Mika atas nama Allah. Hai Betlehem, walaupun engkau terkecil di antara semua marga di tanah Yudea, namun daripadamulah akan muncul bagiku Dia yang akan menjadi penguasa Israel. Bila wanita yang hamil sudah melahirkan, maka putranya akan bangkit dan mengembalikan Israel dengan kekuatan Tuhan, dengan keagungan Allah-Nya. Dan ketika 8 abad kemudian waktunya sudah tiba, Allah mengabarkan kepada Maria, Roh Kudus akan datang kepadamu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu adalah kudus dan akan disebut Putra Allah. Romo, suster, frater, oma, opa, bapak, ibu, anak-anak dan kaum muda yang terkasih dalam Yesus Kristus. Inilah malam yang kita nanti-nantikan. Malam yang penuh sukacita dan kedamaian. Natal telah tiba. Misteri penjelmaan Allah menjadi manusia kita rayakan dengan rasa syukur. Yesus Kristus Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita. Marilah kita rayakan kelahiran Kristus Tuhan dengan gembira dan rasa syukur. Saat ini kita akan membuka pintu hati kita agar Yesus dapat lahir dalam hati kita dan kita dapat merasakan betapa besar kasih-Nya bagi diri kita. Marilah saat ini kita berdiri dan menghadap pintu utama gereja. Kita akan bersama-sama menyambut kelahiran Sang Juru Selamat.
Ya Yesus yang terkasih, pada malam ini kami berlutut di hadapan-Mu. Selama masa Advent, kami bersama keluarga, saudara dan seluruh umat menyiapkan hati untuk menyambut kehadiran-Mu. Kami bersyukur bahwa dengan anugerah iman, kami boleh percaya dan berpengharapan baik menyambut kehadiran-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur atas keluarga yang kami miliki, tempat di mana kami mengalami perjumpaan pertama denganmu. Kami bersyukur pula atas kehadiran saudara-saudari kami dalam kehidupan bermasyarakat, tempat di mana kami dapat menjadi saksi kehadiran-Mu di tengah-tengah masyarakat. Juga kami bersyukur atas alam semesta ciptaan-Mu, tempat di mana Engkau menyediakan sumber kehidupan bagi kami melalui air dan tumbuh-tumbuhannya. Semoga sebagai perwujudan iman kami senantiasa dimampukan untuk semakin mencintai dan lebih bertoleransi dengan keluarga, sesama, dan alam sekitar kami dalam keselarasan sebagai ciptaan-Mu. Pada malam kelahiran-Mu ini, kami juga ingin berdoa untuk keluarga-keluarga Kristiani yang sedang mengalami permasalahan keluarga. Semoga mereka senantiasa dimampukan menghadirkan kasih-Mu dalam mengatasi segala permasalahan, sehingga cinta semakin bertumbuh dalam keluarga. Kiranya dengan perayaan Natal ini, kami yang hadir di sini dapat menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah masyarakat, dan keluarga kami dapat menjadi sekolah kehidupan dalam mengembangkan keutamaan iman, harapan, dan kasih. Lilin umat silakan dimatikan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-Mu dan bersama rohmu. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Pada malam hari ini adalah peristiwa yang amat sangat luar biasa. Penantian panjang
Kemudian hadirlah seorang pribadi yang kita nantikan itu dalam palungan sederhana yang ingin mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Sang Juru Selamat telah tiba. Kiranya sungguh dalam penantian yang sudah kita nantikan selama ini dan sekarang kita lalu kemudian menerimanya, sungguh-sungguh menjadi kesempatan baik bagi kita di dalam masa Natal ini. Karena itu mengawali peristiwa yang agung dan mulia ini, kita siapkan hati mohon ampun atas segala salah dan keberdosaan kita, agar sungguh dilayakkan dalam mengikuti peristiwa yang menyelamatkan ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di surga. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, Kristus Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib
di antara segala suku bangsa. Hari ini telah lahir bagi kita Kristus Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, Kristus Tuhan. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasihan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain kaf lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga dan memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara semua yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat Natal. Bagaimana kabarnya, sehat? Bisa senyum malam hari ini? Kok masih ada yang mengkerut? Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, pada malam yang berahmat ini saya akan membagikan sedikit refleksi yang saya tuliskan dalam sebuah tulisan sederhana. Kiranya momen ini juga menjadi momen baik bagi kita untuk kita renungkan dalam malam Natal ini. Tema Natal kita adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, terang di tengah palungan dan pergumulan kita. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, anggota keluarga Allah yang berkumpul dalam kekudusan malam ini, selamat datang di malam yang paling suci, malam di mana kekekalan menyentuh waktu. Udara malam ini terasa berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Ada getaran sukacita, harapan, dan kerinduan yang tak terucapkan. Mungkin sebagian dari kita datang dengan hati penuh syukur karena keluarga kita lengkap. Mungkin sebagian lain datang dengan hati berat karena kursi di samping kita kosong, karena perpisahan, sakit penyakit, atau keretakan yang belum juga pulih. Mungkin ada yang lelah bekerja keras sepanjang tahun hanya untuk memastikan keluarga kita tetap baik, keluarga kita tetap sehat. Kepada kita semua tanpa terkecuali, kabar baik malam ini disampaikan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar
untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ia lahir untuk menyelamatkan, dan keselamatan itu dimulai dari dan bagi dan untuk keluarga. Maka bagian poin pertama, keluarga dalam kegelapan perjalanan yang mencari tempat berlabuh. Mari kita lihat keluarga pertama dalam Injil malam ini, Maria dan Yusuf. Mereka adalah pasangan yang taat, namun hidup mereka tidak bebas dari kegelapan dunia. Mereka harus mengadakan perjalanan jauh pada saat yang sangat tidak nyaman, hamil tua, karena perintah penguasa asing. Mereka merasakan ketidakadilan sistem politik dan ekonomi. Lalu kegelapan itu memuncak. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Penolakan, tidak ada ruang, mereka diasingkan. Bukankah ini gambaran dari banyak keluarga-keluarga kita? Kegelapan tidak ada tempat. Dunia kita seringkali tidak ramah kepada keluarga. Tekanan ekonomi, terutama kerja yang melampaui batas, budaya individualistik seolah tidak memberi tempat atau ruang bernafas bagi keluarga untuk tumbuh sehat dalam kebersamaan. Kedua, kegelapan palungan kita. Palungan bukan tempat yang ideal, kotor, bau, dingin. Itu adalah simbol kompromi yang ada saja. Banyak keluarga terpaksa tinggal dalam palungan mereka, rumah tangga yang dingin tanpa komunikasi, relasi yang compang-camping yang coba ditambal, luka lama yang dibiarkan bernanah. Kita merasa Allah jauh dan keselamatan seperti dongeng-dongeng belaka. Inilah kegelapan yang dinubuatkan Yesaya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Namun Nabi itu berteriak dengan penuh keyakinan, mereka telah melihat terang besar. Terang itu adalah seorang anak. Poin yang kedua, Allah memilih untuk diselamatkan oleh sebuah keluarga. Disinilah misteri Natal yang menggemparkan itu. Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, memasuki keselamatan manusia melalui pintu keluarga. Ia tidak datang sebagai filsuf dengan teori mulia. Ia tidak datang sebagai panglima dengan pasukan perkasa. Ia datang sebagai seorang bayi yang sepenuhnya bergantung pada belayan, susu dan perlindungan seorang ibu dan seorang ayah angkat. Dengan menjadi bagian dari sebuah keluarga Allah, berarti pertama menguduskan kodrat keluarga. Dengan kehadirannya setiap rumah tangga seberantakan apapun, seberat apapun pergumulannya, bisa menjadi Bethlehem, rumah roti, tempat Allah memilih untuk hadir dan dikandung dalam kasih. Yesus, Maria, Yusuf, inilah trinitas duniawi yang menjadi model. Dari Yusuf kita belajar Bapa yang melindungi dalam kesetiaan diam. Dari Maria kita belajar ibu yang merenungkan segalanya dalam hati dengan iman. Dan dari Yesus kita belajar ketaatan yang menguduskan rumah tangga. Keselamatan Natal bukan semacam sihir yang kehilangan semua masalah. Keselamatan Natal adalah kehadiran Allah yang menyertai di tengah masalah itu. Bayi Kristus di palungan tidak mengubah palungan menjadi istana. Dia mengubah makna palungan itu sendiri. Palungan menjadi tahta kemuliaan. Begitu pula dengan keluarga kita. Kristus tidak selalu mengangkat kita keluar dari palungan kesulitan kita, tetapi ia datang berada di dalamnya, mengubah penderitaan menjadi pengorbanan yang bermakna, mengubah kelemahan menjadi tempat kuasanya dinyatakan sempurna. Keselamatan berarti kita tidak pernah sendiri lagi dalam pergumulan kita. Keluarga yang berdoa bersama, yang mengaku dosa dan saling mengampuni, yang menghadapi badai dengan iman yang sama, adalah keluarga yang sedang diselamatkan.
Karena itu kita diajak untuk menjadi pembawa damai sejahtera yang nyata di tengah keluarga. Tadi malaikat mengatakan, malaikat bernyanyi damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dalam Lukas bab 2 ayat 14. Damai, shalom, ini adalah keseluruhan, kesejahteraan, keutuhan. Damai Natal pertama-tama harus terwujud dalam keutuhan hati di antara suami istri, orang tua anak, antar saudara. Inilah umat yang berkenan kepadanya. Damai itu dimulai dari palungan hati kita yang berdamai dengan Allah, lalu meluap ke dalam relasi keluarga. Natal adalah waktu terbaik untuk mengulurkan tangan, meminta maaf, memulai halaman baru. Dan keluarga kita diundang sebagai Bethlehem dan perutusan kita sebagai gembala. Lalu apa konsekuensinya bagi kita malam ini? Pertama, mari kita pergi ke Bethlehem. Gembala pergi dengan segera. Undangan untuk kita adalah jadikan rumah sebagai sakristi, di mana ada Alkitab yang dibaca bersama, ada rosario yang didaraskan, ada berkat sebelum makan. Di sana ada Bethlehem, di sana ada keluarga kudus Nazaret. Di mana ada meja makan yang menjadi tempat bercerita dan tertawa, di sana ada altar persekutuan. Lihatlah dengan mata iman. Gembala melihat bayi biasa, tetapi mereka melihat Sang Juru Selamat. Dalam keluarga kita, latihlah mata iman. Lihat pasanganmu bukan sebagai sumber kekecewaan, tetapi sebagai sakramental kasih Kristus bagi gereja. Lihat anakmu sebagai titipan dan panggilan hidup kudus. Lihat orang tuamu sebagai tanda kesetiaan Tuhan yang panjang sabar. Kedua, mereka memuliakan dan memuji Allah. Setelah bertemu Kristus, gembala pulang dengan sukacita dan tak tertahankan untuk dipuji-puji. Keluarga yang mengalami Kristus adalah keluarga misionaris. Kesaksian keluarga yang setia, riang meski sederhana, saling mendukung dalam suka duka adalah khotbah tanpa kata yang paling menarik yang perlu untuk kita renungkan. Di tengah budaya yang merelativir pernikahan, keluarga Katolik dipanggil untuk menjadi tanda profetik tentang cinta yang setia, tak terceraikan, dan hidup baru. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, beberapa saat lagi saya sebagai imam Tuhan ini mengangkat hosti dan piala, dan sekali lagi akan terdengar seruan malaikat, inilah anak domba Allah. Terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus yang lahir di Bethlehem, yang diselamatkan dalam pelukan keluarga, kini datang untuk menyelamatkan dan menguduskan keluarga kita. Malam ini saat kita menyambut Komuni Kudus, bayangkan kita seperti Maria menerima Yesus dalam rahim iman kita, atau seperti Yusuf menerimanya untuk dilindungi. Bawalah dia pulang, berikanlah dia tempat di hati dan di rumah kita. Izinkan dia yang adalah terang itu menyinari sudut-sudut gelap dalam hubungan kita, menghangatkan suasana yang dingin dan membuka ruang pengampunan di mana sebelumnya hanya ada tembok kebisuan. Allah percaya pada keluarga kita. Itulah sebabnya ia masuk ke dalamnya. Sekarang giliran kita untuk percaya bahwa kehadirannya di tengah kita adalah sumber keselamatan sejati. Terang telah bersinar bagi orang diam dalam negeri kekelaman. Terang itu bernama Yesus. Selamat Natal, semoga damainya yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiran seluruh keluarga kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah memperbarui iman kita dengan mengucapkan syahadat panjang.
Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya, yang terbaring di palungan dan berseru setelah setiap ajakan dengan jawaban, Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat, masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, ya Bapa, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita, ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan wujud pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu,
agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkaulah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putrimu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ialah berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci ini kami menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaanmu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hambamu, Paus kami Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suharyo, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hambamu dan akan semua orang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami percaya, kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang persembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja,
kami merayakan malam yang suci ini saat Santa Maria Perawan tanpa noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Perawan Maria dan mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Santo Petrus, Paulus dan Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Kletus, Clement, Sictus, Cornelius, Ciprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu atas jasa dan doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi,
dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.
Mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, segera pantas datang pada saya, tetapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Sabda telah menjadi manusia dan kami telah melihat kemuliaannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami bersukacita merayakan kelahiran Sang Penebus. Semoga dengan cara hidup yang pantas, Kau perkenankan masuk ke dalam persekutuan dengan Dia, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman gereja. Jadwal perayaan Ekaristi Hari Raya Natal pukul 7 untuk umum, pukul 10 untuk umum, anak dan remaja, pukul 16.30 untuk umum, OST dan umat berkebutuhan khusus. Umat tidak diperkenankan booking kursi dengan alasan apapun. Mohon kerjasama umat untuk mengikuti arahan dari panitia atau petugas tata laksana. Untuk misa Natal anak dan remaja, diharapkan anak-anak datang 30 menit lebih awal dan membawa persembahan kasih berupa alat mandi, alat cuci dan kebersihan yang akan disumbangkan kepada para lansia. Pada saat perayaan Natal, umat disarankan tidak membawa kendaraan pribadi ke gereja dikarenakan parkiran hanya akan berada di BRI dan PFN untuk kendaraan roda 4 dan untuk kendaraan roda 2 parkir di area Wisma Rini. Mulai 4 Januari 2026, perayaan Ekaristi pukul 19 diganti menjadi 18.30. Misa syukur akhir tahun diadakan pada hari Rabu 31 Desember pukul 19. Setelah misa, seksi kepemudaan mengundang seluruh orang muda untuk mengikuti kegiatan malam tahun baruan bertempat di parkiran gereja. Misa syukur tahun baru pada hari Kamis 1 Januari pukul 8 pagi. Sekian pengumuman, terima kasih dan selamat Hari Natal. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat Natal. Terima kasih untuk kehadiran kita sekalian dalam perayaan Natal pada tahun ini, kali ini. Kiranya sukacitanya sungguh-sungguh membawa berkat, kedamaian terutama bagi dan untuk keluarga kita. Saya ingin mengaturkan banyak terima kasih juga untuk para petugas liturgi, lektor, mazmur, Miss Dinar, tim dekorasi yang dari sejak hari Senin sudah berjibaku, dan kur juga, semua saja yang terlibat dalam pelayanan ini, kiranya berkat kasih karunia Allah melimpah atas diri saudara-saudara dan saudari sekalian. Dan kiranya apa yang kita renungkan bersama di dalam momen kebersamaan Natal ini juga kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan berbelas kasih, yang kedatangan Putra Tunggalnya saudara-saudari percaya, serta kedatangannya kelak saudara nantikan, menguduskan saudara-saudari dengan keagungan kedatangannya, dan melimpahi saudara-saudari dengan berkat-Nya. Amin. Semoga dalam masa hidup sekarang Dia menganugerahkan kepada saudara-saudari iman yang teguh, harapan yang menggembirakan, dan cinta kasih yang berdaya. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian yang digembirakan oleh cinta bakti yang suci,
karena kedatangan penebus kita, dilimpahi dengan anugerah hidup abadi pada saat Dia datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Amin. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa membimbing, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.